beberapa selebriti yang sering kita lihat seperti Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Keira Knightley, Matthew Bellamy, dan ilmuwan seperti Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Stephen Hawking, bahkan Albert Einstein yang terkenal di Indonesia dengan quote-nya, "Ilmu tanpa agama membutakan, agama tanpa ilmu adalah pincang," adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan atau ateis. Memang sebagian ada yang menyebutkan bahwa Einstein lebih kepada pantheism, atau ada yang juga yang menyebutkan bahwa dia lebih condong pada agnostik. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa agama yang dia maksud dalam quote itu adalah bukan agama yang kita yakini. Di kesempatan lain, Einstein juga sempat mengatakan, "Saya tidak percaya pada suatu Tuhan personal, dan saya tidak pernah menyangkal ini." Sebuah survei pada tahun 2015 menemukan bahwa ateis dan agnostik menempati urutan ketiga populasi terbanyak di dunia setelah Kristen di urutan pertama dan Islam di urutan kedua. Ada beberapa alasan yang menurutku kenapa seseorang berubah menjadi ateis atau memutuskan menjadi ateis. 1. Science. Profesor Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion pernah menceritakan sebuah studi kasus yang beliau tulis di sana, eksperimen doa agung. Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah berdoa bisa berpengaruh pada kesembuhan seseorang. Eksperimen yang menghabiskan $2,4 juta ini dipimpin oleh Dr. Herbert Benson, seorang kardiologis di Mind and Body Medical Institute. Dia dan timnya memonitor 1.802 pasien di 6 rumah sakit. Para pasien dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mendapatkan doa dan tidak mengetahui hal itu. Kelompok kedua tidak mendapatkan doa dan tidak mengetahui hal itu. Dan kelompok ketiga mendapatkan doa dan mengetahui hal itu. Sayang sekali, hasil dari eksperimen tersebut, seperti yang dilaporkan dalam American Heart Journal pada tahun 2006, menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara pasien-pasien yang didoakan dan pasien-pasien yang tidak didoakan. Sama sekali tidak ada efeknya. Justru, hasil itu menyebutkan ada perbedaan dari pasien yang tahu bahwa mereka didoakan dan pasien yang tidak tahu. Mereka yang tahu bahwa mereka adalah penerima doa malah mengalami berbagai komplikasi yang jauh lebih besar dibanding mereka yang tidak tahu. Jauh sebelum itu, Francis Galton, sepupu Darwin, menganalisa apakah berdoa bagi seseorang bisa berpengaruh. Setiap hari Minggu, seluruh jemaat di berbagai gereja berdoa untuk kesehatan keluarga kerajaan. Tidakkah mereka akan lebih sehat daripada kita yang hanya didoakan oleh keluarga terdekat saja? Galton mengamati hal ini dan tidak menemukan perbedaan. Mungkin sains dan agama tidak akan pernah bisa berjalan bersama. Kenyataan seperti evolusi bertentangan dengan penciptaan Adam, Tuhan-Tuhan agama samawi yang kelihatannya benci sama kaum LGBT. Lalu ada beberapa agama yang menyatakan bahwa bumi ini datar, dan fakta bahwa ada beberapa ilmuwan yang zaman dulu dihukum oleh gereja, bahkan ada beberapa yang dibakar oleh gereja. Copernicus, Galileo Galilei, Giordano Bruno, yang mereka memikirkan sesuatu, menemukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang gereja yakini. 2. Perang atas nama agama. Bulan November tahun 1095, Paus Urbanus membakar semangat pasukan Kristen di Eropa untuk datang ke Yerusalem dan mengambil alih kota itu dari tangan Muslim. Apa yang dilakukan Paus Urbanus II ini mungkin sama dengan ustadz-ustadz yang dianggap radikal di Indonesia sekarang, menggerakkan massa untuk pergi berjihad, berjuang demi negara, berjuang demi Tuhan, berjuang demi agama, dan pidato itu pun berhasil. Pasukan salib pergi ke Yerusalem. Orang Kristen yang berperang menganggap bahwa Muslim itu adalah musuh Tuhan yang harus dibunuh, dan seandainya mati di medan perang, maka dia akan menemui Tuhannya di surga. Begitu juga dengan Muslim yang menganggap orang Kristen sebagai musuh Tuhan, dan seandainya mereka terbunuh, maka dia akan syahid, dan setelah kematian akan pergi ke surga. Di Indonesia sendiri, mungkin kita tahu sejarah Poso, Ambon. 3. Sikap kaum religius. Alasan kenapa orang memilih untuk menjadi ateis adalah karena sikap orang religius itu sendiri. You believe that happened? I take my cues from Jesus, who we've already agreed So, is did historically that accurate. happen? I believe that Jesus believed the Old Testament to be historically Do accurate. you believe that that happened?
I believe it happened because Jesus did. Contohnya sekitar tahun 2005, surat kabar Denmark, Jyllands-Posten menerbitkan 12 kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad. Persis dengan apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo. Sudah bisa ditebak, kartunis itu diancam akan dibunuh. Demo terjadi di mana-mana. Ada beberapa gereja yang dibakar. Hal ini juga mirip seperti di Indonesia ketika Ahok dianggap menistakan agama. Saat itu orang Islam betul-betul marah dan demo terjadi beberapa kali berjilid-jilid